Nah, wisatawan itu lebih realistis. Betul. Gitu. Ini ada informasi ini gitu dikeluarkan yang tadi melalui surat pemerintah kan ngambil resiko ngambil resiko ke wisata ke Garut kan gitu loh. Jadi untuk wisatawan yang ingin datang ke Garut, hotel di Garut aman atau tidak? Kang Tanto. Siap. Apa kabar Kang Tanto? Baik. Ya, Kang Tanto ini sekjen dari PHRI, Perkumpulan Hotel dan Restoran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya. Yang ada di Kabupaten Garut. Badan Pimpinan Cabang BPC PHRI Kabupaten Garut. Oke. Kang, ini ada yang pengen saya tanya ini. What the fuck is really going on with hotel in Garut gitu. Yang kemarin kan sempat heboh. Kita kemarin sempat heboh banget bahwa ternyata ada beberapa hotel di Garut yang ditutup. Dan itu pun heboh gara-gara ada selebaran yang berseliweran di grup-grup WA foto dari surat dari Dinas Pariwisata yang ada di Garut. Ini gimana yang sebenarnya apa sih yang terjadi itu? Ya ini informasi yang menurut saya menjadi ranahnya pemerintah ya dalam pengelolaan informasi terkait dengan COVID. Itu makanya dari pusat sampai ke daerah kan ada gugus tugas tentang COVID yang mungkin tidak hanya menginformasikan tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan, terus juga upaya-upaya penyelamatan dan penyehatan masyarakat. Sehingga kalau di satu daerah sudah terbentuk tugas COVID-nya, koordinasi lintas SKPD-nya juga itu sudah dibangun sedemikian rupa, kemudian juga diperluas terhadap stakeholder yang lainnya. Ini kan harapannya dalam rangka menekan gitu, menyelamatkan daerah gitu, agar si dampak COVID ini itu tidak begitu luas, bahkan tidak masuk kan terproteksi. Gitu. Jadi itu ranahnya dari si pengelolaan informasi, penyampaian informasi sebenarnya ranahnya pemerintah dan itu menjadi satu bagian yang memang harus disampaikan gitu. Tapi kan di situ juga tentunya ada manajemen gitu, ada pengelolaan informasi yang bagaimana cara menyampaikan informasi itu kondusif kan gitu loh. Karena terkait dengan tadi beberapa aspek yang harus diperhatikan. Di situ ada aspek sosial, ada aspek ekonomi, kemudian juga ada aspek kenyamanan dan sebagainya. Apalagi ini bicara tentang satu aspek yang ini aspek cukup strategis. Betul. Gitu. Dan itu yang membuat AA yang kemarin ini saya baca di beritanya ada gitu kan, Sekjen PHRI Tanto memprotes gitu kan atas beredarnya surat tentang itu gitu. Ya kan memprotes atau otokritik itu juga sesuatu hal yang harusnya lumrah, harus bisa diterima. Oke. Kalau kita lihat bagaimana kritikan elit politik, analis di Jakarta sana kan terhadap presiden sekalipun juga begitu tajam, begitu luar biasa, bahkan bisa mengaduk emosi penonton. Kalau di beberapa stasiun TV kan itu suka ada debat dan sebagainya. Ya saya pikir negara demokrasi itu menjamin itu gitu, sah-sah saja. Iya, sah-sah saja. Gitu sah-sah saja selama etika demokrasinya atau rule demokrasinya dipakai gitu. Dan berarti kemarin yang diprotes itu disayangkan tuh karena beredarnya itu. Tapi penyampaian secara itu kan kalau beredar berarti kan surat tuh. Surat yang memang ditujukan kepada beberapa hotel. Iya, benar. Gitu kan. Nah, tapi sampai berarti kan si surat itu ke hotel itu apa justru lebih ramai dulu tersebar sebelum suratnya nyampe itu gimana? Ya, ini sesuatu yang menjadi pemberitaan kan mungkin bisa jadi ini ada persoalan gitu ya. Ya. Gitu. Atau ini juga menjadi isu yang seksi. Betul. Nah, kami dari PHRI sebagai lembaga asosiasi yang menaungi para pengusaha hotel dan restoran atau pengusaha yang bergerak
dalam bidang jasa akomodasi ini. Secara moral kan juga berkepentingan untuk apa? Memediasi. Betul. Berkepentingan juga menyampaikan keluh kesah di rekan-rekan pengusaha hotel dan restoran, terutama terhadap pemerintah yang notabene pemerintah ini kan sebagai regulator. Betul. Pemegang kebijakannya kan. Kami diatur oleh regulasi. Ini menurut hemat kami waktu kemarin beredarnya surat yang begitu ramai di halayak foto dari surat pemberitahuan, dari surat itu, dan itu juga sangat jelas surat itu ditujukan ke siapa dan hotel yang memberikannya siapa, penerimanya siapa. Artinya ini dalam konteks yang lebih privasi, itu kan sifatnya pribadi. Betul. Antara pemerintah dengan pengusaha atau dengan hotel tertentu. Karena ini tidak ada sifatnya kan tidak untuk ke publik, tidak untuk disebarluaskan gitu loh. Karena ini bukan pengumuman atau bukan himbauan. Artinya dari sisi manajemen pengadministrasian. Betul. Ini juga kan harus pemerintah sebagai regulator ini harus menjaga privasi itu. Oke, saya potong dulu nih, Kang. Berarti kan yang kemarin sempat maksudnya dipermasalahkan itu dari segi bocornya surat itu atau apa? Surat sampai keluar gitu. Kan sampai keluar. Tapi intinya keputusan dari pemerintah yang misalnya tadi untuk menekan penyebaran ini dan menyuruh misalnya beberapa tempat itu untuk ditutup, sebetulnya berarti nggak masalah dong untuk si pengusaha tersebut. Penanganan COVID sendiri begitu, kalau ada yang terdampak misalkan yang kena COVID, ya itu kan si aturan mainnya harus diisolasi. Memang harus seperti itu. Jadi intinya pasti menerima sebetulnya. Iya, ada 14 hari kan sampai dinyatakan sembuh kembali kan. Bahkan kan lahirnya ada si predikat orang itu dari orang terdeteksi kan ada ODP, kemudian ada kalau sekarang udah robah lah jadi apalagi gitu. Sekarang itu banyak kan si turunannya itu kan sekarang. Itu kan dalam rangka pemerintah mungkin membuat ketenangan bagi aktivitas masyarakat. Karena kan sehat ini juga harus berbarengan dengan geliatnya ekonomi. Ya, untuk konteks Indonesia menurut hemat saya tidak bisa menyehatkan dulu sehingga di lockdown begitu ketat. Sementara ekonomi terbengkalai gitu kan. Dalam dua sisi yang dilematis ini untuk kita gitu, ini harus jalan berbarengan. Bagaimana masyarakat sehat tapi ekonominya juga berjalan terus gitu kan. Nah, di sini yang menurut pemikiran kami juga harus hati-hati. Jangan sampai informasi terkait dengan penyebaran virus ini mengganggu tadi stabilitas ekonominya. Nah, berarti maksudnya tidak mau ditutup tempatnya atau karena misalnya di situ dalam tanda kutip terlalu terbuka gitu disebutkan si A, si B dan si C-nya atau seperti itunya. Nah, itu kembali itu hak pemerintah. Hak pemerintah menyampaikan dugaan itu. Karena kan itu hasil swab ya. Hanya kan ini yang menjadi disayangkannya. Pertama, surat itu sampai beredar padahal sifat surat itu antara regulator antara pemerintah sebagai regulator terhadap operator. Dalam hal ini pengusaha kan itu kedua pihak ini sebenarnya. Ini loh ada hasil swab yang menyatakan misalkan hotel tertentu ini karyawannya terdampak COVID kan gitu. Kan tidak ada kaitan dengan
diumumkan gitu. Iya. Diumumkan. Tapi dengan sifat yang kan maksudnya dari sifat surat tersebut kan udah disebut jelas bahwa diharap untuk menutup sementara kegiatan misalnya kan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah kalau misalnya dengan penutupan itu nggak masalah berarti. Memang itu kan standar protokolnya begitu, standarisasinya. Berarti jangan kan hotel kan, semua tempat, semua kawasan juga. Sebelumnya kan memang kita tahu ada puskesmas yang ditutup lah atau apa yang klaster tertentu lah yang sudah di situ ditemukan ditemukan penyebarannya di situ gitu sebagai titik poinnya, maka pemerintah harus memproteksi itu untuk menjaga tidak meluas gitu. Nah dalam konteks penutupannya gitu loh atau pemberian pemberitahuan untuk ditutupnya gitu kan, itu kan sudah normatif. Betul. Gitu. Hanya pada saat surat ini kemudian beredar luas gitu sampai dibaca oleh khalayak gitu. Kan ini yang disayangkannya, kenapa surat yang sifatnya pribadi gitu, bukan konsumsi publik gitu, itu nyampe. Nah, ini seperti apa tata kelola administrasi gitu. Dalam hal surat menyurat kearsipan ini seperti apa manajemennya? Padahal kan ini bisa jadi sangat rahasia kalau bicara dua pihak yang terlibatnya. Dan memang biasanya kalau misalnya ada suatu klaster yang dianggap itu memang tidak pernah diumumkan biasanya oleh pemerintah. Pemerintah pasti mengumumkan itu karena kan yang saya tahu kan misalnya gini, angka COVID misalnya bertambah, ada suspek ya kayak itu. Betul. Tapi tidak pernah disebutkan tempatnya atau kayak gimana biasanya? Itu kembali pertimbangannya kepada pemerintah sebenarnya. Kepada pemerintah. Apakah efek dari pengumuman ini memiliki efek tadi kan secara sosiologis, secara ekonomi kan? Iya, karena ada beberapa yang disebutkan kan kebutuhan untuk tracing kan. Ya saja. Anda yang misalnya kayak pernah ada kan satu mall yang karena misalnya si pegawainya itu ada yang terkena COVID, akhirnya pemerintah mengumumkan barang siapa yang berbelanja di mall itu tanggal sekian harap untuk memeriksakan diri. Ya kan ada kebutuhan itunya juga kan. Nah itu kan si pemerintah ini juga dari sisi perangkat kerjanya kan udah sangat siap, gitu lah. Makanya apapun yang ini menjadi kebijakan pemerintah, ini kan pada akhirnya akan berpengaruh luas terhadap masyarakat. Ya. Nah, berbicara satu aspek nih pariwisata, kita tahu bersama bahwa pariwisata ini aspek yang begitu sangat terpukul berat dengan COVID ini. Ini bukan Indonesia tapi dunia gitu. Sehingga pada saat awal COVID ini muncul, sektor ini stuck, terhenti. Travel tidak jalan kan, hotel juga kosong, tidak ada hunian, kawasan wisata kan juga tutup. Bayangin coba, semua nganggur gitu. Semua tidak ada gairah lagi di sini. Dan kita sangat senang ketika kemarin ada new normal itu kan. New normal inilah kemudian dibukanya kembali gitu kan, salah satu poinnya di situ. Kawasan-kawasan bisa dibuka. Kan ada dampak positif. Bayangin ke Garut juga di weekend itu, khusus di Sabtu Minggu. Itu semua hotel udah penuh. Saya lihat gairah ekonominya mulai tumbuh lagi, okupansi hotel mulai naik lagi gitu. Karyawan yang tadinya dirumahkan mulai dipanggil lagi, gitu, bekerja lagi kan, mulai berjalan meskipun dari shift dulu kan, karena operasional hotel menurut teman-teman itu juga kan tidak lantas pada saat dibuka kembali wisata itu terpenuhi. Gitu. Masih berat dari sisi operasional. Makanya ada beberapa hotel juga yang masih menerapkan sistem shift gitu. Hari ini kerja, besok lagi bagian yang lainnya dan sebagainya. Tapi sisi yang menggembirakannya bahwa gairah ekonomi ini hidup kembali. Siapa yang kemudian diuntungkan tadi? Masyarakat juga tentunya harus bergembira karena multiplier efek dari wisata ini menghidupkan UKM, menghidupkan guide kan, menghidupkan travel agent gitu, dan menghidupkan yang lainnya. Berapa ribu
masyarakat yang pada saat wisata ini dibuka kembali kemudian bernapas kembali. Betul. Ya, betul. travel juga mulai lega kembali lah. Dan sebetulnya itu juga bikin masyarakat kembali jadi sehat sebetulnya. Karena apa? Mereka yang kemarin beberapa bulan itu notabene terpenjara, nggak bisa hiburan. Nih setelah akhirnya kemarin dibuka kembali, sempet banget kan saya ngalamin tuh waktu pas ketika kita Idul Adha, yang namanya macet Garut itu. Karena waktu pas Idul Fitri kan mereka nggak bisa datang tuh. Pas ketika Idul Adha, wah itu parah. Dan itu kan memang pasti hotel dan wisata pun memang sangat meningkat kan pada saat sangat itu meningkat. Kan. Dan kemarin juga kan sebelum adanya peristiwa ini, pengusaha wisata ini sedang menikmati gitu. Jadi sedang optimis. Betul. Gitu loh, membangun optimisnya kembali, coba menata layanan wisatanya kembali gitu loh. Itu sudah ini ada start baru gitu. Ada motivasi tiba-tiba harapan ada berita, baru. Tiba-tiba ada berita itu. Kan awalnya kalau sebelum berita itu muncul kan sempat Pak Wakil Bupati mengumumkan akan ada ditutup ya. Kawasan wisata itu akan ditutup, dievaluasi gitu. Nah, di situ mulai ngedrop. Oh itu emang langsung ngaruh? Langsung ngaruh. Karena kan yang tadi pernyataan pemerintah itu akan didengar oleh masyarakat luas gitu, bukan hanya masyarakat di lingkup wilayah hukumnya. Tapi ini sudah bisa jadi mendunia. Bayangin saja, sekarang aja Denny di sini membuat berita online, yang membacanya kan bukan orang Garut saja, mungkin orang Amerika, orang Malaysia yang berkepentingan untuk berwisata. Dari pernyataan yang waktu pas awalnya ini mau ditutup kembali, itu langsung berpengaruh juga. Pengaruh. Itu kan, nah apalagi waktu beredarnya surat itu. Beberapa travel agent membatalkan booking kan, tamu-tamu juga membatalkan bookingnya ke hotel. Nah ini informasi ini kan dari GM saya dapat. Dan itu sebenarnya nggak sempat diangkat juga kan, maksudnya dampak dari. Nah ini yang pengen saya bahas justru sebetulnya. Saya kan kemarin sempat gini ketika pas baca berita dari PHRI misalkan memprotes atau bisa keberatan lah gitu kan dengan beredarnya. Saya sempat ngomong ini Ahmati, ya Kang, ya zaman sekarang tuh memang yang namanya informasi tuh kadang memang mau dari manapun pasti bakal nyampe lah gitu kan, yang kayak gitu. Saya bilang mau ditutupin seperti apapun juga memang bakal tetap bisa. Tapi yang saya pertanyakan, emang apa sih yang apakah memang hanya hal mendasar gara-gara fotonya itu saja, atau justru yang disayangkan itu karena gara-gara hal sekecil itu dampaknya sangat begitu luas gitu. Begitu luas karena ini kan COVID ini begitu kuat tekanan psikologinya ya. Gitu loh. Kalau dulu saja bukan sekelas informasi yang dibuat oleh beberapa orang terkait dengan mahalnya tiket wisata ke Garut. Betul. Itu kan sangat berdampak juga, berpengaruh kan. Meskipun pengaruhnya tidak begitu besar, tapi dari pencitraan wisatanya besar. Meskipun dari kunjungan wisatanya kan. Yang Garut kota mahal, waktu itu kan ramai sempat viral banget itu. Nah ini apalagi gitu. Ini COVID, semua orang begitu takut gitu dengan wabah ini kan. Kita keluar rumah kan memaksakan diri pada akhirnya coba memperkuat keyakinan diri bahwa dengan imun ini cukup bisa melawan COVID. Ya karena kita harus cari uang Pak. Benar. Harus cari duit. Nah wisatawan itu lebih realistis. Betul. Gitu. Ini ada informasi ini gitu dikeluarkan yang melalui surat pemerintah kan. Ngambil resiko gitu. Ngambil resiko ke wisata ke Garut kan gitu loh. Iya, udah mau gue ngeluarin duit tuh buat senang-senang buat sehat. Dan itu akhirnya banyak yang cancel, Mel. Oh banyak gitu. Hampir semua hotel itu mengalami pembatalan booking gitu. Bukan hanya si hotel yang di 73 tadi. Nah ini luar biasanya efek wisata gitu. Isu ya atau informasi yang ini sangat penting gitu, informasi sangat bisa mempengaruhi publik
ini juga akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. COVID ini kan bentuk virus yang dari satu titik ditemukannya itu menyebar pada radius di sekitarnya kalau tidak diproteksi baik gitu. Makanya kekhawatiran wisatawan juga kan ini bisa dipahami gitu dari sisi itu gitu loh. Jangan-jangan mungkin ke daerah lain juga kan dan semua gitu. Nah itu ada dugaan-dugaan atau ada asumsi yang dibikin oleh wisatawan, akhirnya diputuskan untuk tidak jadi berwisata ke Garut kan. Itu berarti di minggu waktu itu pas itu ya? Weekend ya. Iya, kan karena yang saya tahu kan memang ramainya surat itu muncul itu kan hari Jumat kalau nggak salah. Nah itu kan dan ya harus ditutup besoknya. Masa panen hotel itu kan di situ. Iya, besoknya langsung. Maksudnya gini, gua ngeluarin surat nih. Besok harus ditutup gitu loh. Iya. Minimal kan orang kalau misalnya nyuruh nutup tuh memang ada ancang-ancang lah. Iya kan? Atau pas di weekday masih oke lah. Misalkan ini di weekend disuruh ditutup langsung dan itu sebenarnya yang terjadi gimana? Akhirnya jadi ditutup atau kayak gimana sih? Ditutup. Ya, kita sebagai masyarakat dan pengusaha ini harus patuh pada ini kan. Terus yang menanggung kerugiannya siapa jadi? Nah, ya pasti pengusaha. Kalau dari sisi rugi jelas itu rugi. Kalau mungkin untuk preventifnya memang bagus jadinya gitu kan. Kalau bicara tentang penegakan protokol ya mungkin itu yang harus dilakukan kan. Dan yang disayangkan Mike, ini surat saja kan. Kenapa surat ini bisa menyebar? Nah ini lebih ke manajemen kearsipan saja yang saya soroti. Dan kemarin sempat menjadi beredar pertanyaan lah, maksudnya kan ketika masyarakat tahu ini kalau emang bener ternyata emang ada COVID misalnya kayak gitu, kan disuruh tutupnya itu 3 hari tuh. Memang bukannya biasanya kalau misalnya yang tadi kan Kang juga bilang misalnya bahwa ini harusnya 2 minggu misalnya atau apa. Ini kenapa 3 hari ini berarti? Saya belum baca benar ya. Katanya kan tadi regulasi COVID ini kan selalu ada perubahan. Ada perubahan. Nah sekarang juga katanya ada perubahan terkait dengan penanganan orang yang kena juga kan yang seharusnya. Tapi sempat ditanyakan maksudnya itu ini alasannya kenapa harus 3 hari ini itu sempat ditanyakan nggak? Nah itu belum karena belum secara formal ya kita melakukan komunikasi dengan dinas pariwisata dengan pemerintah yang melalui leading sektor itu belum. Tapi katanya gitu sekarang tidak harus isolasi 14 hari. Tapi saya belum ini bacanya. Kemarin ada beberapa teman yang ngobrol terhadap itu. Saya belum. That's why kenapa mereka mengeluarkan cuma 3 hari misalkan di situ. Karena kan Pak begitu mahal katanya. 1 orang diisolasi itu bisa menghabiskan uang yang begitu besar. Mungkin puluhan atau ratusan yang saya dengar itu. Tapi kan duit negara itu apa? Bebas lah. Negara itu nggak pernah habis duit Pak. Pajak juga kan disumbang dari rakyat. Harusnya ya. Iya lah kalau negara itu nggak bisa itu. Nah ini yang menarik para wisata ini sebenarnya napas hidupnya pemerintah. Yang berkepentingan terhadap para wisata kan bukan pengusaha. Rakyat itu otomatis kena efeknya. Tadi multi efek dari wisata kan membuat gairah ekonomi, dinamisnya kehidupan sosial gitu dan sebagainya dari si positifnya. Pemerintah juga akan sangat berkepentingan pada sektor ini karena hotel dan restoran ini salah satu sektor yang menyumbang pajak gede juga kan terhadap pemerintah gitu loh. Makanya kalau sektor ini harus dijaga bersama. Betul. Karena pilarnya itu pemerintah, mungkin pengusaha ya, dan di sini masyarakat, di sini juga akademisi. Ini kan sudah menjadi pilar penopang pembangunan. Jadi tidak bisa memutuskan persoalan yang ini sangat strategis posisinya itu tanpa adanya koordinasi, tanpa ada komunikasi atau dibahas bersama gitu. Kalau menyangkut urusan-urusan yang ini juga tidak kalah pentingnya. Seperti kemarin kan ini urusannya penting. Itu dampak COVID yang hasil swab ini juga kan penting.
Harusnya pemerintah kan mengajak serta, ngobrol bersama, undang ownernya, pengusahanya, manajemennya, hadirkan kita dari asosiasi, kalau bisa dari stakeholder pariwisata. Ini ada persoalan misalkan bagaimana cara menyikapi, libatkan juga pers, bener nggak? Ya, saya juga sebenarnya kurang tahu, maksudnya makanya saya sebenarnya pengen bertanya tadi itu kronologisnya itu awalnya kayak gimana sih, misalnya kan si orang-orang yang misalnya terindikasi akhirnya positif itu memang mengikuti proses swab di si hotel tersebut atau dia nggak di luar hotel misalnya kan, coba pas akhirnya ketahuan oh ternyata dia pegawai di sini gitu, kayak gimana sih itu berarti? Ya itu kembali ya ranahnya pemerintah kan melakukan itu, karena kan semua fasilitas, petugas, sarana juga itu ada di dalam kewenangannya Dinas Kesehatan kalau tidak salah kan. Jadi pas ketika hasil keluar itu langsung muncul surat aja gitu. Jadi nggak langsung diajak dikasih tahu dulu misalnya ini kayaknya harus ditutup nih misalnya atau apa gitu, nggak ada berarti ya. Ya harapan kami sebenarnya kan ada tadi dikoordinasikan, dikomunikasikan sehingga duduk bersama. Karena apa? Sektor ini menyangkut kepentingan banyak orang kan, pemerintah, masyarakat. Kenapa lagi pemerintah kan dari presiden juga selalu menekankan segera anggaran itu kalau untuk bisa diserap gitu. Karena apa? Biar ekonomi ini bergerak kembali. Gitu. Betul. Buka semua potensi ekonomi biar masyarakat juga bisa kembali hidup dari situ. Betul. Jadi sehatnya itu tugas pemerintah kan melalui penegakan kehidupan normal baru ini, ya ekonominya juga tetap harus diberikan ruang yang luas oleh pemerintah gitu loh. Makanya dampak informasi yang dikeluarkan atau dikemukakan oleh pemerintah ya ini harus bukan hanya di sektor ini saja menurut saya. Ya betul. Jadi semua lini gitu terkait dengan ini ya harus melibatkan stakeholdernya atau bahkan maksudnya pelakunya sendiri gitulah gitu. Ya dan saya setuju sekali, maksudnya gini, ketika ada pernyataan itu yang bahwa dibilang bahwa pariwisata Garut akan ditutup kembali gitu kan. Kita kan baru aja tuh akhirnya pariwisata dibuka, terus juga yang kawinan ketika ada pernyataan kan yang bilang bahwa kawinan juga bakal dihentikan lagi, wisata juga bakal ditutup kembali. Jujur pada saat itu juga saya langsung menelpon ke kepala dinas dan bahkan saya mengundang beliau juga ke sini. Cuman memang kita masih belum nemu jadwal. Jadi saya pengen dengar juga langsung nih. Kenapa saya pengen dengar langsung juga biar kalau kita memang membaca berita itu kan ya sepotong-sepotong lah gitu. Kalau kita bisa ngobrol kayak gini kan memang bisa lebih jelas gitu kan, ketahuan sih apa maksudnya dan kayak gimana. Oke Kang, nih sebelum kita terakhir nih, ini pertanyaan kita balik ke awal. Jadi untuk wisatawan yang ingin datang ke Garut, hotel di Garut aman atau tidak? Garut aman. Ini tanpa menegasikan yang lain ya. Justru teman-teman hotel ini, para pengusaha hotel ini, justru yang lebih memperhatikan betul terhadap protokol kesehatan ini dan sangat standar gitu. Standarnya bukan hanya karena ada ini. Sebelum terjadi COVID juga kan ke hotel itu sudah standarisasi, layannya sudah memiliki standar tersendiri. Bagaimana membuat tamu nyaman, tamu aman, gitu, tamu kerasan di situ. Di standar pelayanan sudah apalagi dengan standar bersihnya kan itu toilet saja itu kalau tidak bersih toilet itu kan standarnya coba kamu pegang si air yang ada dalam toilet itu benar bersih gitu, si housekeepingnya harus begitu karena memastikan bahwa ini bersih, tidak ada debu gitu dan sebagainya. Standarisasi ini sudah menjadi aturan yang makanan sehari-hari lah kan ya oleh teman-teman hotel. Makanya kalau hotel itu steril dari tadi kan, itu memang standarisasinya harus begitu. Makanya untuk wisatawan yang datang ke Garut, kami jamin Garut untuk standar kesehatannya, standar pelayanannya itu sangat
bisa dipercaya. Bisa dipercaya lah. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir buat yang nonton ini nanti gitu bahwa hotel di Garut sudah mengikuti standar protokol kesehatan. Sudah mengikuti dan patuhlah terhadap standar itu ya. Apalagi kan bersama-sama tetap dengan pemerintah. Pemerintah juga sedang berupaya keras membuat aman dan nyaman wilayah hukumnya. Ya tentu juga para pengusaha harus mensupport itu kan. Kita juga sebagai stakeholdernya harus turut serta gitu. Karena ini tadi persoalan bersama. Ini adalah aset kita bersama gitu, yang harus kita jaga bersama. Karena disitulah rakyat Garut hidup gitu. Betul. Gitu. Disitulah rakyat Garut menarik napasnya sebenarnya gitu. Dari kepenatan COVID itu. Ya, oke. Dan tahu nggak berarti bocoran tentang bahwa apakah tempat wisata di Garut akan ditutup itu berarti tidak ada atau gimana? Tidak ada. Tidak ada. Kalau wacana-wacana itu ya suka ada sebenarnya. Ya mungkin hanya ketika ada kekhawatiran muncul kayak gitu. Nah, Tapi secara pengumuman resmi memang belum ada kan? Belum ada. Berarti bisa dipastikan sampai saat ini Garut layak kunjung. Wisatanya tetap dibuka, hotelnya pun juga tetap dibuka. Dan layak kunjung. Jadi intinya aman buat teman-teman yang mau jalan-jalan. Soalnya bulan depan itu tapi Oktober, dengan tetap ya. Tetap menjaga ya. Pertama pada saat hotel ini sudah hotel, restoran dan sejenisnya ya sudah melakukan standar protokol yang baik, pengunjungnya juga harus disiplin. Betul. Kita pakai masker kan, physical distancing-nya, cuci tangan itu harus dilakukan juga. Ya karena sebetulnya yang harus bisa menjaga kesehatan diri sendiri ya diri kita sendiri kan. Gitu nggak bisa kita jadi menyalahkan orang lain juga kan. Jangan sampai kita kan sudah rumah ini kita bersihkan, ada yang datang dalam keadaan ini, terus kita yang jadi kena gitu kan. Nah itu, jadi saya ya menghimbau juga kan ke para wisatawan juga, ya mari bersihkan sama-sama gitu, jaga protokol ini juga sama-sama sehingga memberikan keselamatan bersama. Oke, dan pokoknya sekali lagi, insya Allah di Garut itu aman, sudah tempat usaha tetap dibuka. Karena apa saya tanyakan ini? Karena bulan depan itu bulan Oktober adalah bulan yang banyak liburnya. Kita ada cuti bersama. Saya udah lihat tanggal nih. Ada edarannya ada ya. Ada cuti bersama Maulid Nabi kalau nggak salah di akhir-akhir bulan. Ya jadi saya juga memang berharap, kita semua berharap semua bahwa si COVID ini emang bisa cepat-cepat berakhir ya. Saya udah kangen bikin event kan. Ya, saya juga kangen. Maksudnya kegembiraan bersama. Iya. Kalau Garut kemudian bisa gairah kembali dari sektor ini, sektor wisata. Mungkin penyerapan PAD-nya juga besar dari sektor pajak. Karyawannya juga tidak cemas lagi kan. Itu penganggurannya juga mulai bisa ditarik lagi kalau di kawasan-kawasan, apalagi kalau desa wisata ini benar-benar ini produktif, optimal gitu. Pendampingannya juga ini sangat serius. Ini diharapkan tadi angka kemiskinan, angka pengangguran kan terserap dengan sektor ini. Kan harapan kami juga sama ke situ.